Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Belajar Aja. Hari ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya yang sudah mengikuti coding bootcamp sebagai full stack developer di salah satu coding bootcamp yang ada di Indonesia. Jadi bootcamp yang saya ikutin ini sifatnya tidak intensif. Jadi ini saya ikuti dalam seminggu itu ada 3 kali jadwalnya, dan ini saya lakukan selama 5-6 bulan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sisi gelap dari coding bootcamp itu sendiri, teman-teman. Jadi, saya sudah melis ada 5 hal yang menurut saya perlu diklarifikasi dari sebuah coding bootcamp. Yang pertama, itu adalah sering ditulis bahwa di coding bootcamp itu dapat menjadi software developer dalam waktu 6-8 bulan. Menurut saya ini hal yang sangat sulit, teman-teman, untuk dilakukan. Karena untuk menjadi seorang developer itu banyak hal yang teman-teman harus ketahui. Ilmu IT ini bukan ilmu yang sifatnya statik ya teman-teman, seperti accounting atau ilmu teknik mesin contohnya, yang perubahannya itu tidak terlalu cepat. Nah, ini kalau di IT itu perubahannya sangat cepat. Dan di sini seorang software developer itu dituntut untuk dapat mengupdate dirinya dengan perubahan yang ada. Dan ini seorang software developer, terutama untuk seorang pelajar di bootcamp, itu dituntut untuk dapat mengikuti perubahan ini dengan sangat cepat. Jadi menurut saya ini hal yang sangat sulit untuk dilakukan, teman-teman. Karena pengalaman saya, contoh di dalam satu kelas ada 20 orang, ya kurang lebih dari 3 bulan sudah setengah dari kelas tersebut tidak mengikuti lagi coding bootcamp. Karena kenapa? Karena sangat sulit, teman-teman, untuk mengikuti kemudian untuk memahami materi dari coding bootcamp. Yang kedua adalah, menurut saya sih tidak semua orang itu ditakdirkan untuk menjadi software developer. Hal ini kenapa? Karena untuk menjadi seorang developer itu dituntut untuk memiliki keinginan yang sangat kuat ya teman-teman. Saya sebutnya grit. Jadi seorang software developer itu harus mempunyai semangat dan motivasi untuk mencari solusi dengan sendiri. Contoh harus mencari contoh di browsing permasalahan yang ada atau bug yang ada, itu bisa di Stack Overflow atau di sumber yang lainnya. Nah, kemudian sisi gelap coding bootcamp yang ketiga adalah lowongan untuk junior software developer sekarang itu sangat terbatas, teman-teman. Jadi teman-teman jangan berharap dengan setelah belajar 6-8 bulan teman-teman bisa bekerja di Gojek atau di Traveloka dan unicorn lainnya. Teman-teman harus memulai dari kadang-kadang startup yang sangat kecil, dan mungkin secara salary pun ya nggak jauh beda dengan UMR, teman-teman. Nah, ini realita yang kita harus hadapi sebagai kalau ingin menjadi seorang software developer. Yang keempat itu adalah fast pace pembelajaran material dari material satu ke material lain itu sangat cepat, teman-teman. Jadi pengalaman saya di coding bootcamp saya itu kita hanya dikasih waktu 2 minggu, yang mana 1 minggu itu 3 kali pertemuan. Jadi totalnya kita hanya mempunyai 6 pertemuan untuk memahami satu materi pembelajaran, yang terkadang mungkin kalau di kuliah itu bisa menjadi 1 semester, teman-teman. Ini kita dituntut untuk dapat memahami selama 2 minggu, kemudian kita pindah lagi ke materi yang benar-benar sangat berbeda dengan materi sebelumnya. Dan ini banyak sekali teman-teman saya menghadapi kendala untuk mengikuti ritme perubahan yang sangat cepat ini. Dan yang terakhir menurut saya sih, apabila teman-teman sudah berumur di atas 30 tahun dan ingin career switch menjadi seorang software developer, menurut saya sih teman-teman harus berpikir ulang 2 kali ya. Karena akan banyak hal yang teman-teman korbankan. Contoh yang pertama adalah dari segi gaji. Contoh teman-teman sudah mempunyai gaji let's say 15 juta sebagai dengan pekerjaan sekarang. Ketika teman-teman akan mulai menjadi software developer, teman-teman harus siap dengan konsekuensi dengan gaji mungkin sekitar 5 juta.
mungkin sepertiga dari gaji teman-teman sekarang. Nah, kemudian pertanyaannya selanjutnya, apakah dengan menjadi software developer ini teman-teman dapat mengupgrade gajinya menjadi 15 juta dengan sangat cepat? Belum tentu juga teman-teman, karena persaingan di software developer ini sangat ketat sekali. Oke, itu 5 tips sisi gelap dari Coding Bootcamp yang saya pelajari selama saya mengikuti Coding Bootcamp. Nah, menurut saya sih ada 5 hal yang teman-teman bisa lakukan, beberapa hal ya yang teman-teman lakukan sebelum mengikuti Coding Bootcamp. Yang pertama adalah teman-teman harus belajar basic dari software developer. Contoh, teman-teman mau menjadi seorang web developer, paling tidak teman-teman sudah menguasai 3 hal teman-teman, yaitu adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, teman-teman dapat belajar ini dari banyak sumber, bisa dari YouTube atau teman-teman bisa manfaatkan dari kursus Udemy ya. Jadi di Udemy itu ada beberapa menurut saya course yang sangat baik, contoh dari Angela Yu dan dari Cole Steele. Teman-teman dapat membayar sekitar 150.000, tapi value yang teman-teman dapatkan itu akan sangat baik. Di situ akan diajarkan bagaimana memahami basic-basic dari untuk menjadi seorang web developer. Nah, kemudian yang kedua menurut saya teman-teman dapat mempelajari basic algoritma. Nah, basic algoritma ini teman-teman juga dapat mempelajari dari YouTube atau dari teman-teman bisa membeli course yang ada di Udemy juga. Nah, Cole Steele juga menyediakan untuk penjelasan mengenai basic algoritma ini. Teman-teman dapat manfaatkan sumber-sumbernya. Oke, yang lain mungkin teman-teman pastikan teman-teman punya waktu ya untuk mengulang materi yang ada, karena kan dalam untuk menjadi seorang developer itu teman-teman harus banyak latihan, praktis, dan praktis. Hanya 3 hal itu yang dapat membuat teman-teman menjadi seorang software developer yang baik. Dan yang keempat, menurut saya teman-teman dapat membaca dulu materi sebelum memulai kelas. Hal ini dapat mempermudah teman-teman untuk memahami ya, paling nggak memberikan gambaran. Dan keuntungan teman-teman membaca materi sebelum kelas dimulai adalah teman-teman dapat bertanya mengenai pertanyaan yang mungkin ketika kalau misalnya teman-teman memahami baru dari kelas, teman-teman belum memikirkan hal tersebut. Jadi hal ini sangat penting menurut saya untuk memberikan nilai lebih dari teman-teman untuk dapat memahami suatu materi lebih dalam. Dan yang terakhir menurut saya adalah teman-teman dapat membuat mini project. Apabila teman-teman sudah memahami HTML, CSS, dan JavaScript, teman-teman dapat membuat simple website, contoh corporate website misalnya. Nah, itu teman-teman dapat membuat semacam pengalaman ya, bagaimana pengalaman kita untuk membuat satu website secara keseluruhan, walaupun dalam skop yang sangat kecil. Mungkin sekian dari saya untuk sisi gelap dari Coding Bootcamp. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang ingin mengikuti Coding Bootcamp dan dapat menyesuaikan dengan ekspektasi teman-teman sekalian. Ciao!